Oke, untuk selanjutnya pada saat teller melakukan transaksi tarik tunai, gitu ya, tinggal dilakukan sama seperti tadi melakukan transaksi store tunai. Oke, mungkin tadi kita melakukan transaksi pada awal kita mencoba melakukan penarikan tunai dari rekening Dewi Sekar sebesar 100 juta, betul ya? Namun tidak bisa karena uang fisik di teller baru ada 100 juta, gitu ya. Namun misalnya pada saat berjalan ada beberapa nasabah, contohnya seperti tadi misalnya ya, katakan Dewi Sekar juga melakukan setoran sebesar 100 juta. Artinya teller sudah bisa melakukan transaksi jika ada penarikan di atas lebih dari 100 juta gitu ya, karena tadi sudah ada yang setor nih gitu. Kalau misalnya tadi diasumsikan bukan Ibu Sekar yang menyetor, ada beberapa nasabah setor, akhirnya kan uang cash yang ada di teller juga jadi banyak ya gitu ya, jadi terkumpul kembali. Nah, ini contoh nih, tadi kan kita pagi-pagi tidak sebelumnya gitu ya, pada awal hari tidak bisa nih melakukan penarikan 150 juta. Nah, ini kita akan coba tabungannya Dewi Sekar, kita mau tarik 150 juta. Gitu ya. Nih, ini sudah bisa. Maaf tadi terlalu cepat ya. Harusnya langsung di klik transaksi. Ini sudah bisa nih, transaksi berhasil. Karena tadi setelah berjalan gitu ya menuju siang sudah banyak nasabah-nasabah yang melakukan setoran tunai. Jadi sudah bisa ditarik sebesar 150 juta karena uang fisiknya sudah mulai terkumpul gitu. Nah, namun kalau misalnya tadi pada saat setoran tunai transaksi berhasil dengan nomor referensi sekian. Nah, kalau untuk transaksi tunai biasanya akan ada tambahan. Transaksi ini membutuhkan otorisasi SPV karena nominal transaksi melebihi limit user Anda. Ini maksudnya setiap staff atau pegawai itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa akan mendapatkan user dan password. Nah, user dan password katakan sebagai teller ini juga akan dilengkapi dengan limit user. Artinya seberapa besar transaksi yang bisa dilakukan tanpa ada otorisasi atau persetujuan dari supervisor. Nah, untuk role teller ini Andi sudah disetting bahwa batas limit usernya adalah 100 juta rupiah. Jadi jika ada transaksi yang melebihi 100 juta rupiah, maka Andi membutuhkan otorisasi dari supervisor gitu ya. Namun jika di bawah transaksi 100 juta itu Andi tidak perlu meminta otorisasi gitu ya dari supervisor seperti itu. Oke, di sini kita akan coba dulu otorisasi. Oke. Biasanya ini ada cetak bukti otorisasi, di supervisor juga ada. Kita coba logout. Masuk lagi ke menu teller gitu ya. Jadi tadi sudah kita laksanakan proses awal hari, yaitu mendapatkan modal dari supervisor, kemudian setoran tunai gitu ya, berjalannya waktu hari tersebut ada beberapa nasabah yang melakukan setoran tunai, kemudian ada juga yang melakukan penarikan tunai gitu ya. Nah, setoran tunai seperti biasa tadi kurang lebih sama, baik rekening tabungan maupun rekening giro gitu ya. Lalu bagaimana untuk tarikan tunai? Gini ya, untuk rekening giro kita coba. Ini tadi kita menggunakan rekening tabungan. Jadi kalau kita ada rekening giro, cek rekening gitu ya. Nanti mungkin kurang lebih sama ya seperti ini. Sebentar saya coba. Pindah buku. Oke, kurang lebih sama ya, disebutkan nominalnya berapa. Katakan Dewi Sekar mau tarik tunai oke,
Oke, ini rekeningnya sembilan. Oke, masih sama seperti tadi ya. Sebentar. Baik, untuk informasi tambahan, di sini mungkin ada kekurangan satu ini ya, satu opsi. Ini saya akan coba contohkan kurang lebih ada transaksi tarik tunai tapi menggunakan cek dan BG. Jadi ini rekening giro, gitu ya. Kita akan coba ini menarik rekening giro. Nah, rekening giro itu kan seperti diinformasikan bahwa sarana penarikannya adalah dengan cek atau BG atau surat perintah lainnya, gitu ya. Nah, ini mohon maaf, mungkin ini ada beberapa yang belum keluar sistem atau fieldnya. Jadi jika di rekening giro, pada saat kita mencantumkan rekening giro, gitu ya, seperti ini, nanti kan keluar namanya Dewi Sekar, nominal berapa. Nah, biasanya di sini akan ada keterangan nomor ceknya. Jadi nomor cek berapa? Nah, misalnya ya, di sini fieldnya nomor cek. Nanti biasa kita akan tulis nomor cek AA10001 gitu loh. Nanti pada saat kita simpan gitu ya, misalnya seperti ini. Ini keterangannya biasanya kalau rekening giro ini ada pilihan nomor cek, kita input nomor ceknya, kemudian kita simpan seperti ini. Gitu ya. Misalnya 1 juta saja. Oke, cukup. Oke, seperti ini. Nah, nanti otomatis pada saat pada saat rekeningnya sudah tersimpan kemudian sudah tertransaksikan, nanti di inquiry teller nomor cek ini akan terhapus, jadi sudah terpakai. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nanti saya coba cek kembali sistemnya, barangkali ada yang kurang nanti saya informasikan. Kemudian selain setoran tunai, tarik tunai, juga ada pemindah bukuan gitu ya. Pemindah bukuan biasanya memindahkan rekening dana di rekening satu ke rekening lainnya, masih dalam satu cabang gitu ya. Pemindah bukuan itu seperti itu. Jadi kalau misalnya rekening debitnya, katakan rekening debitnya ini punya Dewi Sekar, mau dipindahkan ke rekening gironya Dewi Sekar. Misalnya nominal 100 juta. Nah, ini misalnya pemindah bukuan rekening misalnya. Seperti itu. Keterangannya bisa diinput apa saja ya. Dan diproses. Nah, seperti ini. Cetak buktinya. Ini rekening pemindah bukuan dari mana ke mana. Oke. Kemudian yang terakhir setelah awal hari, setoran tunai, tarik tunai, pindah bukuan. Waktu itu pernah diinformasikan ya bahwa kita bisa menarik tarik tutup rekening. Nah, ini ada informasi bahwa Gilang Permana ini menutup rekeningnya. Nah, ini menunggu tarik tunai di teller. Kita lakukan tarik tunai. Nah, ini yang diprosesnya oleh customer service ya. Diprosesnya oleh customer service. Tarik tunai. Lalu lakukan tarik tunai rekening ini. Oke. Oke, nah ini karena saldonya tidak cukup. Oke, kita buat asumsi dulu ya. Mungkin kita buat asumsi dulu bahwa Dewi Sekar ini misalnya melakukan setoran 500 juta ya. Kita coba. Oke, kita atau tadi ya opsinya misalnya bisa meminta kepada supervisor untuk dikeluarkan lagi modalnya atau ditambah gitu. Kita autorisasi dulu. Ini transaksi teller, kita masuk ke tarik tunai tutup rekening. Tarik tunai. Oke. Sudah bisa diotorisasi kembali ya. Kita coba. Nah, untuk yang terakhir biasanya kita sudah tutup cabang gitu ya, kita akan mulai merecap berapa tunai yang didapatkan gitu ya, yang disimpan, yang masuk, kemudian transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh teller. Nah, kalau misalnya seperti ini kita tinggal klik akhir hari. Nah, ini ketahuan. Jadi dana tunai yang dipegang teller 500 juta, kemudian tinggal di create, tutup akhir hari. Gini ya.